A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali meneruskan kuliah subuh tentang akhlak-akhlak mulia. Kita sudah susun 120 akhlak mulia dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan teruskan kepada akhlak yang ke-55. Akhlak yang ke-55 masih lagi berkaitan dengan masjid. Apabila sebelum ini yaitu di masjid, apabila kita sebagai jemaah, maka akhlak mulia kita sebagai jemaah adalah mengikuti imam. Kemudian imam pula apabila sebagai imam di masjid, maka hendaklah memperhatikan jemaah. Kemudian juga yang berkaitan dengan majelis ilmu di masjid, yaitu apabila kita hadir dalam majelis ilmu di masjid, kemudian masjid itu kecil umpamanya, sempit, dan orang yang datang itu ramai, banyak, maka hendaklah yang hadir dalam majelis ilmu itu melapangkan majelis kepada orang yang datang kemudian. Dengan melapangkan majelis, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kehidupan kita. Jadi akhlak mulia yang hadir dalam majelis ilmu adalah melapangkan majelis. Kemudian bagi yang diberi amanah untuk menyelenggarakan program-program di masjid, maka hendaklah yang diberi amanah itu menjalankan amanah dengan baik sehingga majelis ilmu yang dihadiri oleh orang banyak menyenangkan. Bukan hanya berkaitan dengan majelis ilmu, tapi apa saja yang diperlukan oleh orang yang datang ke masjid untuk beribadah, untuk menuntut ilmu, untuk berzikir, untuk beriktikaf, itu dimudahkan sehingga setiap orang yang datang ke masjid mendapatkan kepuasan di dalam beribadah, mendapatkan kekhusyuan di dalam beribadah, sehingga rumah Allah betul-betul menjadi kesukaan, tumpuan bagi umat Islam untuk menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjalin hubungan dengan manusia. Kemudian kita tambah lagi sekarang pada akhlak yang ke-55, masih lagi berkaitan dengan masjid, yaitu masjid itu mestilah diselenggarakan dengan biaya. Perlu pembiayaan untuk menyelenggarakan program-program masjid. Orang yang menafkahkan hartanya untuk membiayai masjid, baik itu membangun masjid ataupun memakmurkan masjid dengan program-program masjid, maka orang tersebut adalah orang yang berakhlak mulia. Jadi di antara akhlak mulia yaitu menginfakkan harta untuk membangun dan memakmurkan masjid.
Jadi kalau sebelum ini kaitannya dengan jemaah mengikuti imam memperhatikan jemaah, kemudian berkaitan dengan majelis ilmu, lapangkan majelis ilmu, kemudian diperhatikan majelis ilmu tersebut. Sekarang pula kita pindah kepada biaya, bahwasanya masjid itu diselenggarakan dengan biaya, dengan harta. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk membangun masjid dan untuk membiayai operasional masjid. Jadi khusus akhlak mulia yang kita kaji ini adalah tentang menginfakkan harta untuk rumah Allah, masjid. Dan nanti akhlak yang ke-56, akhlak berikutnya adalah orang yang diberi amanah oleh masyarakat, oleh umat, oleh kaum muslimin, yaitu umat Islam menginfakkan harta mereka, kemudian diamanahkan kepada pengurus masjid atau badan pengelola masjid. Kalau di Masjid Agung ini sudah berubah namanya, Badan Kemakmuran, Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur, untuk memakmurkan masjid ini. Orang yang diberi amanah untuk menjalankan masjid ini dengan biaya-biaya dari masyarakat, dari umat, maka hendaklah menjalankan amanah tersebut yang berkaitan dengan keuangan dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan amanah, dengan memaksimalkan biaya yang sedikit tetapi dengan manfaat yang besar, sehingga rumah Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul menjadi tumpuan bagi masyarakat dari kalangan manapun, sehingga perubahan itu berlaku dari masjid. Awal perubahan itu berlaku dari masjid, sebagaimana yang pernah dahulu ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabawi sampai ke hari ini perluasannya secara besar-besaran itu sudah berlaku 9 kali, termasuk pada masa kerajaan Saudi Arabia ini udah yang ke-9. Pada masa Rasulullah dahulu, pada awalnya Rasulullah yang membeli tanahnya, kemudian mewakafkannya, kemudian membangun masjid yang awalnya itu adalah 35 meter kali 30 meter awal sekali. Kemudian pada tahun 7 Hijriah sudah tidak muat lagi, kemudian Rasulullah perluas. Setelah Rasulullah pulang dari perang Khaybar menjadi 100 depa kali 100 depa. Itu perluasan yang kedua. Jadi pada masa Rasulullah 2 kali perluasan, kemudian terus mengalami perluasan sampailah sekarang. Dahulu pintunya hanya 3 saja. Sekarang pintu Masjid Nabawi itu 85 pintu. Begitu banyaknya. Sebagai mengimarahkan masjid. Mengimarahkan maknanya memakmurkan masjid. Masyarakat umat Islam memakmurkannya dengan menginfakkan harta, kemudian yang diberi amanah untuk mengelolanya dengan baik, sehingga rumah Allah ini dapat berjalan sebagaimana fungsinya, yaitu Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah. Nah, ini yang menjadi ayat tumpuan kita. Surah At-Taubah ayat yang ke-18, dan ayat ini menjadi ayat tatapan kita semua karena diletakkan di atas mimbar di hadapan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir
minal muhtadin. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang, ada kata hanyalah orang-orang yang. Dari mana kata hanyalah orang-orang yang ini muncul? Dari kata innama. Innama itu ada lit taksir. Maknanya hanya orang-orang ini yang memakmurkan masjid. Kalau tidak termasuk ke dalam yang disebutkan dalam ayat ini, tak akan mungkin memakmurkan masjid. Siapa orang-orang yang memakmurkan masjid? Pertama adalah man amana billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Di dalam hati itu ada keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian yang kedua, kita tidak kaji secara terperinci ayat ini melalui tafsirannya, karena kita ingin mengambil ayat ini untuk menerangkan judul kita. Judul kita adalah orang yang berakhlak mulia, orang yang menginfakkan hartanya untuk masjid, untuk rumah Allah, supaya rumah Allah itu berjalan dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian mereka itu mendirikan salat. Pertama kaitannya dengan keimanan, orangnya beriman. Yang kedua, orangnya beribadah kepada Allah, menjalin hubungan dengan Allah, mendirikan salat. Dan yang ketiga, orang tersebut, orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang mengeluarkan zakatnya. Ini kaitannya dengan memakmurkan masjid. Mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat berkaitan dengan apa? Kalau tadi pendidikan salat berkaitan dengan ibadah. Ibadah menjalin hubungan dengan Allah. Dan sekarang pula zakat berkaitan dengan ibadah juga, tetapi ini berhubungan dengan manusia yang lain. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka itu. Harta siapa yang diambil? Harta orang-orang kaya yang telah cukup nisabnya, haulnya. Ambil harta mereka 2,5% zakat. Kemudian diberikan kepada siapa? Diberikan kepada manusia yang lainnya. Siapa mereka? Orang-orang yang fakir, orang-orang yang berhak untuk menerimanya, yang disebutkan di dalam asnaf yang 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Sesungguhnya zakat itu dibagikan, diserahkan kepada orang fakir, orang-orang miskin, sampailah 8 asnaf itu disebut. Siapa orang-orang yang memakmurkan masjid, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang mendirikan salat, yang membayarkan zakat, yang mengeluarkan zakat. Kemudian satu lagi adalah walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Orang tersebut adalah orang yang berakhlak mulia. Kemudian Allah menyebut di ujung ayat fa'asa ulaika, maka mudah-mudahan mereka itu. Apabila Allah menyebut mudah-mudahan, maknanya pasti. Beda dengan kita menyebut mudah-mudahan. Kalau kita menyebut mudah-mudahan, belum tentu pasti lagi. Mudah-mudahan Ahad depan kita akan kuliah subuh lagi, meneruskan pelajaran akhlak mulia ini. Belum tentu lagi. Kata mudah-mudahan bagi kita itu belum pasti. Tetapi apabila Allah menyebut mudah-mudahan, maka maknanya adalah pasti. Maka mudah-mudahan, maka pastilah mereka itu, mereka yang memiliki sifat yang disebutkan dalam ayat ini, beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka itu adalah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi petunjuk. Bermakna mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Oleh karena awal ayat berkaitan dengan
innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah, pangkal ayat berkaitan dengan memakmurkan masjid. Kemudian di dalamnya disebut salah satu sifat orang yang memakmurkan masjid adalah mengeluarkan zakat. Berarti ada kaitan antara harta yang dikeluarkan dengan masjid yang dimakmurkan. Kalau tak ada umat menginfakkan harta, bagaimana masjid akan dijalankan? Tak akan mungkin. Maka memakmurkan masjid di samping beribadah di dalam masjid tersebut, kemudian mengadakan majelis ilmu dan program-program yang bermanfaat bagi umat di masjid tersebut, hendaklah juga disokong oleh keuangan untuk membiayai operasional masjid tersebut. Masjid Agung ini berapa operasional setiap bulan? Maka mestilah dicarikan biaya untuk menjalankan masjid ini. Berapa? 40 juta. 40 juta mesti didapatkan. Apabila tidak, maka tidak akan dapat menjalankan masjid ini dengan baik. Ada yang bermurah hati menginfakkan hartanya ke masjid sehingga rumah Allah ini berjalan dengan baik, maka orang yang menginfakkan harta itu berakhlak mulia. Jadi pembahasan kita ini adalah orang yang menginfakkan harta itu berakhlak mulia. Jadi tak perlulah dipaksa-paksa untuk menginfakkan harta ke masjid, karena semua kita ini akan berlomba untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah ahsanuhum khuluqa, yaitu yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya, itu yang paling mulia di sisi Allah. Di antaranya adalah yang suka menginfakkan hartanya untuk masjid, untuk rumah Allah. Karena ada beberapa masjid kita lihat sampai jemaah itu dipaksa untuk menginfakkan hartanya. Tukang bakul itu tegak di tepi pintu untuk keluar. Ketika jemaah keluar terpaksa menginfakkan hartanya. Kadang-kadang dua bulan lagi kotak bakulnya itu. Kemudian diadunya di depan muka jemaah itu saja-saja supaya mengeluarkan harta. Bahkan dipaksa lagi melalui satu program khusus namanya program hati ke hati. Sebenarnya tak semestinya sampai ke tahap seperti itu. Apabila memahami menginfakkan harta itu adalah akhlak mulia. Cukup dengan meletakkan kotak di belakang sana, maka orang yang memiliki akhlak mulia, maka dengan sukarelanya akan memasukkan harta bendanya. Tapi sama sekali payah, kalau sudah lewat ke depan itu sudah tak keluar lagi uang dari sakunya. Disitulah kita ini diuji, mau jadi orang yang berakhlak mulia tidak? Ujian. Karena nafsu kita itu pasti ingin menahan harta benda, tak mau memberi, suka menerima suka, tapi memberi berat sekali. Maka masih lagi tunduk di bawah kehendak hawa nafsu. Orang yang berakhlak mulia dapat mengalahkan kehendak hawa nafsu. Ini harta yang kita berikan ini adalah untuk rumah Allah. Kalau untuk rumah kita sendiri kita berhabis-habisan sampai berhutang-hutang untuk renovasi rumah kita, dan perabotnya kita belikan yang mewah supaya kita sedang menghuninya, memakainya, apatah lagi semestinya untuk rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah At-Taubah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang perkara ini, bahwasanya orang yang berakhlak mulia adalah orang yang memperhatikan masjid Allah.
mereka itu disebut memakmurkan masjid. Menariknya kata makmur ini, karena banyak juga orang menggunakan kata makmur karena sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan negara kita ini makmur dan berjaya, makmur jaya. Sampai-sampai ada nama kendaraan itu namanya, ada bus-bus lintas provinsi namanya makmur, dan banyak pula orang namanya makmur. Dan di langit sana ada satu tempat namanya Baitul Makmur. Apa mana makmur ini? Dan makmur ini ada kaitannya dengan usia kita. Usia itu bahasa Arab umur. Berapa umur bapak sekarang? Umur Pak Kaisar berapa sekarang? 60. Belum tentu lagi 60. Itu hitungan tahunnya, angkanya 60. Tapi umur belum tentu 60. Umur itu secara bahasa maknanya isi. Itu mana umur. Dulu Pekanbaru ini 80-100 tahun yang lalu di sini tak ada isinya, kosong di sini ini, rimba, mungkin juga hutan. Kemudian setelah itu hutannya dibabat, kemudian diisilah dengan bangunan. Bangunan itu bahasa Arab namanya imarah. Bangunan disebut bangunan karena dia mengisi tanah yang kosong itu. Umur disebut umur kalau ada isi yang telah dibuat. Isi usia kita itu adalah beribadah kepada Allah. Sudah berapa tahun beribadah kepada Allah? Betul-betul 60 tahun itu ibadah saja semua ya. Maka boleh jadi seseorang itu umurnya, usianya 60 tahun, tapi yang berisi sebenarnya kalau dia baru tobat 5 tahun yang lalu, oh berarti isinya baru 5 tahun. Jadi umur bapak berapa? Jangan sebut 60, 5 tahun. Nah itu umur balita. Isi sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid, maknanya sesungguhnya orang yang mengisi masjid. Dengan apa mengisinya? Dengan ibadah, dengan program-program yang berkaitan dengan masjid seperti i'tikaf, berzikir, kemudian menjalin silaturahim dan lain sebagainya. Itulah dia isi dari masjid itu. Semakin banyak isi tersebut di masjid ini, maka semakin makmurlah masjid itu. Maka Allah memuji orang yang memakmurkan masjid. Siapa yang bisa memakmurkan masjid sampai ke tahap seperti itu? Bukannya memikirkan apa yang dia dapat, tetapi dia berpikir apa yang dia berikan. Siapa orang yang seperti itu? Hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kemudian menjalin hubungan dengan Allah melalui salat, menjalin hubungan dengan manusia melalui zakat. Kemudian ulama berpendapat bahwasanya uang zakat tidak boleh digunakan untuk membangun masjid. Uang zakat juga tidak boleh digunakan untuk mengoperasionalkan masjid. Tak boleh. Ada yang membolehkan, tapi pendapatnya lemah. Membolehkannya bahwasanya salah satu dari 8 yang berhak menerima zakat itu adalah fi sabilillah, yang berada di jalan Allah. Tetapi memasukkan masjid ke dalam fi sabilillah adalah tidak tepat. Karena fi sabilillah itu maknanya secara umum sekali, sangat umum, sangat luas sekali. Sementara 8 asnaf itu disebut secara khusus. Maka tak mungkin yang sudah dikhususkan oleh Allah kemudian diumumkan. Maka zakat tidak boleh digunakan untuk membangun masjid. Zakat tidak boleh digunakan untuk operasional masjid. Lalu untuk membangun masjid, untuk operasional masjid, dari mana kita dapatkan? Bukan dari uang zakat.
uang infak, uang sedekah. Zakat sudah dikeluarkan untuk 8 asnaf, sudah selesai. Lah untuk masjid dari sedekah kita. Infakkan sedekah sebanyak-banyaknya sehingga masjid kita ini menjadi lebih makmur lagi. Semakin banyak kita ini bermurah hati menginfakkan harta, maka semakin banyak program masjid bisa kita laksanakan. Karena pada hari ini untuk mengoperasionalkan masjid ini kita perlu biaya. Pegawai-pegawai mesti digaji. Mau pegawai itu tak digaji? Bekerja di masjid ini full time, sepenuh waktunya di masjid, kemudian tak digaji. Sementara dia punya anak, punya istri, tentu dia tidak mau. Nah, apabila tidak ada pegawai yang menyelenggarakan masjid ini, maka masjid tidak akan termakmurkan. Tak usah datang ke sini. Kendaraan kita tak dijaga, banyak kendaraan hilang di masjid ini. Parkirnya tak teratur, sakit kepala kita kalau pergi ke masjid ini. Masuk ruangan masjid itu bau karena tak dijaga. Suasana itu tak nyaman. Akhirnya masjid tidak termakmur dan lain sebagainya. Maka perlu biaya operasional. Kalau kita lihat di negeri kita ini, ada masjid yang sepenuhnya swadaya masyarakat. Berarti infak, yaitu berupa sedekah atau hibah atau wakaf, adalah dari masyarakat ini sendiri. Masyarakat yang menjalankannya sepenuhnya. Ada masjid itu dikelola oleh pemerintah, seperti Masjid Raya An-Nur. Masjid An-Nur ini sudah dirubah gelarnya sekarang. Dulu namanya Masjid Agung An-Nur. Nah, sekarang kata agung itu dipakaikan kepada masjid kabupaten kota. Sementara masjid provinsi gelarnya sekarang adalah Masjid Raya. Penting kepala kita lipat. Ganti. Karena kita dah biasa Masjid Agung. Bahkan tertutupi nama An-Nur itu karena kata agung. Masjid Agung An-Nur, Masjid Agung. Sekarang berganti namanya Masjid Raya An-Nur. Masjid Raya An-Nur ini dikelola oleh pemerintah. Pembinanya adalah gubernur. Penasehat-penasehatnya adalah aparatur negara. Kepala Kemenag, Kepala Kementerian Agama, Kepala Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan menjadi penasehat dari masjid ini. Kepala Kepolisian juga. Kemudian Kepala Lembaga Adat Melayu Riau juga sebagai penasehat di masjid. Dan di dalam SK Gubernur dikatakan bahwasanya masjid ini dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah melalui anggaran belanja daerah. Alhamdulillah. Kalau tidak sebesarnya masjid, tidak akan mungkin terselenggarakan. Hanya saja mesti dimaksimalkan lagi. Kalau bisa melihat kepada masjid-masjid yang berhasil, yang dikelola oleh pemerintah, oleh kerajaan, bisa kita umpamanya berkaca ke Masjidil Haram di sana, Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi umpamanya, bercermin kepada masjid yang dikelola dengan bagus oleh pemerintah. Dan pemerintah yang menyiapkan anggaran yang cukup untuk rumah Allah, pemerintah ini berakhlak mulia. Wakil rakyat yang memutuskan tentang anggaran rumah Allah ini sehingga dapat dikeluarkan berakhlak mulia. Tapi kalau dia pula yang menghalang, mereka pula yang menghalang, ini wakil rakyat yang tercela ya. Karena saya dengar ada juga wakil rakyat yang menghalang.
dengan berbagai macam alasan. Oh, ini tercela sekali. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang berada dalam masjid itu, yang senantiasa berfikir bagaimana nama-nama Allah itu disebut di dalam masjid itu. Allah memuji mereka ini sebagai orang-orang yang tidak dilalaikan oleh dunia, yang tidak dilalaikan oleh jual beli. Fi buyutin, di rumah-rumah Allah. Adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan untuk ditinggikan, untuk disebut namanya di dalam rumah-rumahnya tersebut. Yang di dalam rumah tersebut yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, yang mana bertasbih di dalam masjid tersebut hamba-hamba Allah yang datang ke rumah-rumah Allah tersebut di waktu pagi dan petang. Artinya setiap saat. Jadi tak boleh masjid itu tertutup, itu tak boleh. Masjid itu senantiasa terbuka. Setiap saat itu mesti dibuka. Bagaimana supaya masjid itu setiap saat dibuka? Ada terus orang yang mengisi masjid tersebut. Siang hari dengan program-program, majelis ilmunya, seminarnya, workshopnya, apalagi penuh di siang hari. Di malam hari orang-orang yang beribadah, beriktikaf, kemudian mengisi malamnya sampai larut malam, sampai siang hari. Hari ini adalah rumah Allah yang sebenarnya. Kalau sekarang ini pukul 10 saja masjid dah dikunci. Nanti buka-buka dekat ke subuh baru buka. Iya, kalau juru kuncinya bangun. Kalau juru kuncinya tak bangun, subuh buka. Banyak masjid salat 5 waktu yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Padahal paling tidak salat 5 waktu itu dijaga di masjid. Di dalam masjid tersebut rijal, ada orang-orang yang rijalun la tulhihim, tidak melalaikan mereka, tijaratun, perdagangan, wala bai'un, dan juga perniagaan, jual beli, an zikrillah, dari jual beli. Allah puji ada di dalam masjid tersebut orang-orang yang tidak dilalaikan oleh dunia, oleh perdagangan dan jual beli. Artinya orang yang dalam masjid itu, yang hadir ke masjid itu menginfakkan hartanya, yang hadir ke masjid itu dan diberi amanah di masjid tersebut, mengelola harta tersebut dengan baik. Tidak ada kepentingan dunia di dalamnya, semata-mata berkhidmat untuk masjid, untuk umat. Salah satu tag yang diusulkan untuk masjid raya Anwar ini adalah berkhidmat untuk umat. Kalau berkhidmat untuk umat bermakna memperhatikan setiap apa yang kita buat adalah untuk umat. La tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Mereka yang berada dalam masjid itu, yang datang, yang menginfakkan hartanya, yang diberi amanah untuk mengelola masjid tersebut, tidak dilalaikan oleh perdagangan dan oleh jual beli, karena mereka ke masjid itu adalah untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis salat, mendirikan salat, wa itaiz zakat, dan mengeluarkan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka itu takut akan suatu hari nanti, yaitu hari akhirat, yang pada hari itu hati kita ini akan terbolak-balik. Begitu juga mata kita akan terbolak-balik, disebabkan karena khawatir akan pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Dipuji mereka yang di dalam masjid, yaitu orang yang selalu memperhatikan apa yang akan mereka dapatkan nanti di
di hari akhirat, bukan apa yang mereka dapatkan hari ini. Karena biasanya ada pula orang yang menjadi pengurus masjid itu untuk mendapatkan kepentingan dunia. Ada gaji tak di sini? Tak ada gaji tak mau saya jadi pengurus masjid. Cari gaji, cari upah. Oh, ini perlu banget untuk kampanye di masjid ini. Dijadikan sarana untuk politik rumah Allah. Ini punya kepentingan dunia. Orang yang berakhlak mulia tidak menggunakan masjid untuk kepentingan duniawi. Bahkan ia menginfakkan hartanya yang ia sukai di dunia ini untuk mendapatkan balasan kebaikan di akhirat nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nur juga pada ayat yang ke-38, liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu. Mereka melakukan semua itu adalah untuk mendapatkan balasan baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, seperti mana yang telah diketahui semenjak hari Jumat yang lalu, telah berubah kepengurusannya, kepala kepengurusan yang baru. Maka kita ucapkan tahniah, mendapatkan amanah dari sisi Allah. Tetapi amanah itu sangat berat sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada pengurus-pengurus yang baru untuk menjalankan amanah, yaitu menyelenggarakan rumah Allah seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang pernah dahulu ditujukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga masjid kita yang megah ini bukan hanya megah dari luar saja, bukan megah fisiknya saja, tetapi juga hendaknya melalui program unggulannya adalah menjalankan ibadah dengan khusyuk di dalamnya. Di antaranya adalah salat, kemudian i'tikaf, kemudian juga majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir lainnya, sehingga rumah Allah ini menjadi tumpuan dari situ. Dan kalau dapat, karena Masjid Raya An-Nur adalah masjid provinsi, betul-betul masjid ini menjadi tumpuan bagi masjid agung kabupaten kota lain. Bukan sebaliknya, bukan masjid raya itu pula yang bercermin ke masjid agung, masjid kabupaten. Tapi masjid kabupaten itu yang menginduk ke masjid provinsi. Tetapi semuanya bergantung kepada kita. Buktikan akhlak mulia kita. Infakkan harta untuk rumah Allah ini. Pertama, dari masyarakat. Meskipun masjid ini masjid diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi masjid ini bukan milik pemerintah. Tak ada masjid milik pemerintah, itu tak ada. Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan milik pemerintah Saudi, bukan? Raja Saudi itu disebut sebagai khadim, pembantu, pelayan, khadimul haramain, pembantu dua tanah suci yang ada dua masjid di dalamnya. Maka sebenarnya gubernur itu adalah pembantu Masjid Raya An-Nur. Beliau sebagai pembantunya, dan mesti bersungguh-sungguh, dan mesti ini yang lebih diperhatikan terlebih dahulu berbanding sarana yang lainnya. Kalau sarana yang lainnya masih fisik dan masih kaitan dengan badan, KONI. Saya dengar KONI itu puluhan miliar dapat. KONI untuk badan. KONI itu apa? Komite Olahraga Nasional Indonesia. Puluhan miliar. Masjid Agung untuk jiwa, untuk hati, untuk iman, untuk rohani, untuk spiritual. Berapa? 4 miliar. Subhanallah. Jangan dipanjangkan, panjang nanti.
Masyarakat infakkan harta, itu adalah akhlak mulia. Kemudian pemerintah, uang yang kita berikan itu adalah uang rakyat juga, uang umat juga. Maka belanjakan kembali. Di antaranya adalah untuk menyelenggarakan rumah Allah ini. Maka penyelenggara pemerintahan itu berakhlak mulia. Yang berakhlak mulia adalah menginfakkan hartanya untuk masjid, untuk rumah Allah, sehingga bukan hanya kebutuhan badan saja yang kita penuhi, tetapi juga kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa dan iman itu juga kita penuhi. Mudah-mudahan dengan terus berakhlak mulia, karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia, akan berlaku perubahan dan akan terbangun peradaban, dan pada akhirnya nanti insya Allah kita akan mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, yang makmur, dan Allah yang mengampuni setiap penduduk negeri yang makmur tersebut. Mudah-mudahan negeri kita ini adalah termasuk negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.